Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes ini tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan kesaksian kesaksian dari murid Kristus, berkaitan dengan sikap percaya terhadap Tuhan yang bangkit. Atau boleh kita katakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Itulah inti pewartaan para murid ya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Nah, itulah sekiranya inti pewartaan para murid. Tetapi dalam kisah ini kita tadi mendengar di awal bacaan mengatakan, atau Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Tentu hal ini mau mengatakan bahwa roti itu kan lambang atau simbol tubuh dari Yesus ya. Jadi ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita itu menyambut tubuh Kristus yang nampak atau bentuk materianya itu adalah sebuah hosti kecil, roti kecil itu putih ya. Jadi itu adalah setelah dikonsekrasi oleh imam, Bapak Uskup, telah mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan demikian, ketika Yesus mengatakan "Akulah roti hidup", hendak mengatakan bahwa di dalam Yesus itu setiap orang yang percaya itu ya akan beroleh hidup yang kekal, atau hidup bersama Dia, hidup bersama Yesus dalam keabadian, dan juga mengalami kebangkitan sebagaimana dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan oleh penginjil Yohanes. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya ya, tentu kata roti hidup ini sekiranya menjadi bahan refleksi untuk kita. Roti hidup bagi kita mungkin merupakan sebuah pernyataan yang menunjuk kepada peristiwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk orang yang percaya secara khusus dan secara umum untuk semua manusia. Jadi pengorbanannya itu ya pengorbanan yang penuh ya, pengorbanan yang tanpa ada sebuah tekanan ya. Tapi memang Dia tuh sungguh-sungguh berkorban karena kasihnya kepada manusia. Dan oleh karena itu roti hidup yang dimaksudkan itu adalah dirinya yang dikurbankan itu sepenuhnya, atau kasihnya yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Bapa dan kepada manusia. Dan itu adalah ekspresi cinta yang sempurna dari Yesus ya. Dan di sini orang atau kita yang percaya memahami tadi ya, roti hidup itu ya sebagai tubuh Kristus, atau sebagai Yesus yang mengorbankan dirinya
Dan oleh karena itu, kita dalam hal percaya tidak hanya percaya setengah-setengah ya, tapi sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit, yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Dan tentu dalam hal percaya itu juga, hal yang mesti direnungkan dan diekspresikan dalam kehidupan itu adalah melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri ya, melalui gerejanya. Tentu yang diajarkan oleh Yesus itu adalah tentang kebenaran dari Allah sendiri ya, di mana gereja mengajarkan itu kepada umatnya atau kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan mendorong orang yang percaya untuk melakukannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian tadi jaminan yang akan diperoleh orang yang percaya dengan sepenuh hati dan dengan penuh ketulusan, kesetiaan menjalankannya dalam kehidupan nyata, akan beroleh hidup yang kekal dan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Teman-teman, saudara-saudari, kita merenungkan kembali ya, bahwa misteri salib Yesus ya, dia itu sudah menjamin atau menyediakan keselamatan objektif bagi semua orang, semua manusia, dan juga tentunya orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya tidak secara otomatis bisa masuk ke dalam misteri atau ruang keselamatan yang disediakan oleh Yesus tanpa ada sebuah usaha dari dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, keselamatan objektif itu akan mencapai kesempurnaannya atau akan diperoleh oleh manusia, orang yang percaya, kalau dia melakukan tindakan kasih atau melakukan tindakan subjektif, keselamatan subjektif dari dirinya sendiri, di mana dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus melalui gerejanya, yaitu kasih, mengasihi sesama, maupun dalam bentuk-bentuk ekspresi lain dari kasih itu ya, atau keutamaan-keutamaan Kristiani. Jadi di sini keselamatan objektif akan dialami kalau ada sebuah tindakan kasih dari manusia itu sendiri, dari orang yang percaya. Tanpa tindakan kasih dari manusia, keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu ya menggantung. Tuhan sudah menyediakan ruang, tapi manusia sendiri yang tidak mau masuk ke dalamnya. Pintu sempit ya, untuk bisa memasukinya ya harus melalui tindakan kasih itu, harus melalui praktek hidup yang berkenan di hadapan Allah ya. Dengan demikian ya, bahwa kebangkitan atau hidup yang kekal itu, kebangkitan itu bisa dialami setiap orang yang melakukan kebaikan, kasih ya dalam kehidupannya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, roti hidup juga itu mau menggambarkan kepada kita ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup ya. Dia berada di tengah kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Pada masa bangsa Israel ya, Allah yang senantiasa menyertai mereka dari perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji ya. Allah selalu menjadi yang terdepan, memberikan mereka kehidupan. Nah, dengan demikian ya, Allah itu ya bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup yang selalu menyertai perjalanan hidup manusia. Dan kesempurnaan dari atau Allah itu menunjukkan diri sebagai Allah yang hidup ya dalam diri Yesus Kristus secara sempurna. Jadi dia mengasihi manusia. Dia pun mengalami perasaan yang dialami oleh manusia. Dia menangis, ya, dia merasa kesakitan. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan, oleh Bunda Maria, dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu, dia yang adalah Allah yang hidup ya, sungguh-sungguh menaruh cinta yang besar kepada manusia. Dan ekspresi cintanya tadi itu yang seperti kita renungkan itu adalah dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa dan kepada manusia yang dicintainya. Dan oleh karena itu ya, hal ini hendak mau mengatakan kepada kita ya,
bahwa apa yang dikatakan Allah, yang diajarkan Allah itu adalah sebuah kebenaran. Diajarkan oleh Allah sendiri. Allah yang memang berbicara secara langsung kepada dunia, kepada manusia. Kita sebagai manusia ya, hendaknya percaya kepadanya dan melakukan apa yang telah diajarkannya, yaitu kebenaran itu. Demi sebuah kepentingan bersama. Dan juga tentunya untuk kemuliaan Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita. Amin.